Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hanifah Fadila dengan BP 2001 dari kelas 2A D3 Teknik Listrik. Dosen pengampu Bapak Rinaldi SPD IMED. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang manusia dan agama. Tujuan rumusan masalahnya: manusia menurut ilmu pengetahuan, yang kedua agama menurut ilmu pengetahuan, yang ketiga manusia menurut Islam, 4 agama menurut Islam, 5 din al-Islam dan ruang lingkupnya, 6 toleransi kehidupan beragama. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu manusia menurut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul kejadian manusia dengan teori desendensi atau keturunan atau teori evolusi. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Tapi teori ini berpangkal pada penemuan landmark dan diilmiahkan oleh Charles Darwin dengan memberikan dasar-dasar data. Teori itu beranggapan bahwa tiap jenis makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan berasal dari jenis yang paling rendah, ialah amuba atau makhluk satu sel di dalam air, dan yang paling tinggi atau akhir sekali ialah manusia. Yang kedua, agama. Agama menurut ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata agama terdiri dari dua suku kata, yaitu a dan gama. A bahasa Sanskerta dibaca panjang, yaitu a berarti cara, sedangkan gama mulanya berasal dari gam, bahasa Indo-Jerman, dan bahasa Inggris to go yang berarti jalan menuju keadaan sesuatu. Jadi, berarti cara menuju, maka agama ialah cara-cara sampai kepada keredahan Tuhan. Sedangkan secara etimologi, religi berarti hati-hati dan pengertian asalnya observasi atau berpegang kepada kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang ketat. Dalam kamus The Whole Intermediate Dictionary of American English, religion is belief in the worship of God or the supernatural, atau kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan atau kepada Yang Maha Mengasihi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa religi atau religion adalah hubungan antara manusia dengan sesuatu. Manusia menurut Islam. Menurut Islam, manusia didefinisikan menjadi 7 konsep, yaitu yang pertama, konsep al-bashir. Manusia dalam konsep al-bashir dipandang sebagai makhluk biologis. Yang kedua, konsep al-insan. Kata al-insan berakar pada kata nasyiah yang berarti lupa. Syihab, kata dalam Syihab 1997-60. Kata ini mengacu kepada potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Potensi tersebut pada potensi positif dan negatif. Yang ketiga, konsep an-nas. Konsep ini menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita. Yang keempat, konsep Bani Adam. Konsep ini menunjukkan bahwa keseluruhan manusia pada dasarnya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dengan konsep ini, maka semua manusia adalah bersaudara dan dahulunya adalah satu umat, kemudian berselisih. Dalam surat Yunus ayat 19. Yang kelima, konsep Allah. Kata abadan Allah berarti abadi atau hamba Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan Allah adalah mutlak dan sempurna. Pengabdian tersebut meliputi menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah. Yang kedua, mengarahkan seluruh sikap dan aktivitas senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan senantiasa mengikhtiarkan dengan izin Allah, mengaitkannya dengan izin Allah. Oleh
Oleh itu, sebagai abdi Allah, seluruh aktivitas dan peranan yang dilakoni oleh manusia harusnya semata-mata mencari ridho Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan Az-Zumar ayat 11. Terakhir, konsep khalifah Allah. Dengan konsep ini, maka manusia merupakan khalifah di bumi karena bentuk kemuliaan dan kesempurnaan penciptaan manusia dibanding makhluk Allah lainnya. Yang selanjutnya, pembahasan keempat, yaitu agama menurut Islam. Kata Islam adalah kata jadian Arab yang asal katanya aslama. Akar katanya adalah salamah, yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terjadilah kata masyadar, selamat. Seterusnya salm, slim. Islam atau slim berarti kedamaian, kesejahteraan, kepatuhan. Arti agama dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Agama berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua istilah, yaitu ad-din dan al-millah. Ad-din berarti syariat dan al-millah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya. Selanjutnya, yang kelima, din al-Islam dan ruang lingkupnya. Berdasarkan pengertian Islam dan al-din, maka pengertian din al-Islam adalah suatu konsep yang lengkap tentang hukum atau undang-undang yang peraturan-peraturan yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya semenjak Adam alaihissalam yang terakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup ajaran agama Islam sangat luas, mencakup aspek karena agama Islam adalah agama universal. Namun secara garis besar ruang lingkupnya terbagi, yaitu akidah Islamiyah, syariat Islamiyah, dan akhlak. Akidah Islamiyah mencakup keimanan dan akidah tauhid, yaitu pembahasan tentang arkanul iman atau rukun iman, sedangkan syariah Islamiyah adalah mencakup ibadah mahdah, rukun Islam, dan syariat muamalah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, filsafat, iptek, pendidikan, olahraga, pergaulan, makan, minum, dan sebagainya. Akhlak membahas tentang akhlak terhadap Tuhan dan akhlak terhadap makhluk, akhlak antar makhluk. Dan yang terakhir yaitu toleransi kehidupan beragama. Toleransi kehidupan beragama terdiri dari toleransi intern umat beragama, khususnya Islam, antara umat beragama, antar umat beragama, dan pemerintah. Toleransi intern umat beragama adalah kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri, sesama umat Islam yang berbeda mazhab dan aliran dengan saling menghormati dan menghargai. Toleransi antar umat beragama adalah toleransi yang antara penganut agama yang berbeda untuk saling menghormati dan menghargai agama lain. Toleransi antar umat beragama dan pemerintah adalah toleransi yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakatnya yang homogen. Jadi dapat disimpulkan kalau toleransi intern dari umat beragama, kita harus menghormati sesama agama kita tetapi berbeda mazhab. Sedangkan toleransi antar umat beragama berarti toleransi dengan penganut agama yang berbeda, berarti agamanya sudah berbeda. Toleransi antar umat beragama dan pemerintah yaitu toleransi yang diwujudkan oleh pemerintah untuk mengayomi, melindungi masyarakatnya yang homogen. Toleransi dalam Al-Quran sudah dipaparkan dalam Al-Quran secara komprehensif. Di antaranya bagaimana telah menjelaskan dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia dan bertugas sebagai khalifah di muka bumi sebagai bentuk pengabdian terhadap Allah. Oleh itu, manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia dan konteks peranannya sebagai khalifah di muka bumi ini.
Saran saya yaitu semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan tidak hanya mengerti dengan makalah ini tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta manusia selalu menjaga dan mengingat kedudukannya bahwa di muka bumi itu, bahwa kita ini makhluk Allah yang harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.